Di Indonesia, industri hiburan terus berkembang pesat, menciptakan berbagai karya yang menginspirasi, menghibur, dan juga mengedukasi jutaan penonton. Di balik kesuksesan ini, terdapat sosok-sosok kreatif yang berperan penting dalam menciptakan cerita-cerita yang tak terlupakan. Ini dia Lekat, kenal sosok lebih dekat dengan Tissa TS, salah satu penulis berbakat tanah air yang sudah puluhan tahun berkarya di industri ini. Hai guys, nama aku Georgia Patricia Titisari. Aku punya nama panggung Tissa TS. Profesi aku saat ini adalah scriptwriter, jadi penulis skenario, penulis novel juga, dan kebetulan aku juga sebagai mentor di beberapa sekolah penulisan skenario. Plus sekarang aku menjadi CEO di sebuah production house. Halo Kak Tissa. Halo Caca, apa kabar? Baik, Kak Tissa gimana Baik kabarnya? dong, selamat datang di kantor aku. Oh iya, ini sebenarnya kantor apa sih Kak? Kenapa konsepnya industrial? Ini tuh sebenarnya kantor penerbitan. Jadi aku tuh punya penerbitan namanya Tissa Pingluf. Nah penerbitan aku itu sekarang udah kolaborasi sama penerbitan namanya Reneluf gitu. Jadi kenapa industrial? Karena kita kan di dunia industri. Oh iya. Jadi biar lebih industri banget gitu. Jadi vibes kantornya tuh bikin kita kayak, oh iya ya kerjanya tuh makin semangat. Vibesnya juga makin asik kayak gitu, Ca. Sekarang kalau Kak Tissa sendiri tuh kesibukannya apa sih? Duh kalau kesibukan jujur banyak banget karena aku juga sekarang lagi merintis baru punya PH namanya adalah Semesta Creative House. Jadi selain PH itu aku masih nulis skenario, masih ada beberapa project film juga sebagai creative producer, masih ngajar juga sekolah penulisan skenario dan masih banyak lagi. Jadi ya begitulah, makanya ini hari ini aku khusus nih buat Caca Wah, nih. makasih banget Kak. Sama-sama. Oh ya, aku jadi penasaran awal mula kakak nulis tuh gimana sih? Aduh itu panjang banget Ca durasinya. Gimana daripada kita pegel ngobrolnya, kita sambil santai. Boleh. Yuk, oke. Sini aja. Oh, oke. Silakan Ca. Oke, makasih Kak. Tuh kan kalau di sini kita lebih enak ngobrolnya. Iya, Ya kan? tempatnya nyaman banget Kak. Ini Gemes tempat ya? apa sih? Iya, ada Rumah Literasi Jakarta. Iya betul, jadi memang ini tuh awalnya kantornya Reneluf. Karena tadi aku udah ceritakan aku kolaborasi sama Reneluf dengan penerbitan aku yang Tissa Pingluf. Nah ini adalah sedikit contoh buku-bukunya. Nanti lebih banyak lagi ntar aku ajak Caca lihat-lihat Oke, ya. boleh, Makanya Kak. di sini kita ada memang kayak tempat khusus ngumpulnya komunitas literasi Jakarta. Oh, gitu. Kalau misalnya Caca suka baca atau nulis nanti boleh kapan-kapan Oh ikut boleh, kumpul di sini. kapan-kapan main. Boleh Iya. banget. Oke, jadi aku lanjut nih Kak, penasaran gimana sih Kak Tissa memulai karir? Gimana awalnya? Ini agak panjang nih, makanya gue ajak duduk ya. Ini kalau karir penulisan itu sebenarnya aku dari kelas 2 SD. Jadi lama dari ya? kelas 2 SD aku itu memang udah suka nulis. Terus sama mamaku tuh tulisanku dikirim ke majalah anak-anak. Jadi dulu kayak dibikin cerita bergambar. Lalu SMP aku mulai nulis cerpen, SMA nulis cerpen, sampai akhirnya aku kuliah sambil magang. Dan akhirnya jadi jurnalis di majalah remaja. Dulu namanya majalah Nekayes gitu. Kira-kira sekitar 3 tahun aku akhirnya kepengen banget nulis skenario. Makanya aku mulai belajar otodidak, aku nulis skenario. Dan karyaku dulu pertama itu Di Sini Ada Setan. Kamu kayak belum lahir deh. Belum nih. Tahun berapa itu Kak? Di Sini Ada Setan itu kalau nggak salah 2003 ya. Oh aku lahir. 2003 atau 2004 lah gitu. Jadi setelah itu ya udah akhirnya dengan seiring berjalannya waktu makin lama nulis karya-karya lain dan here I am gitu. Dengar-dengar tuh kakak tuh suka baca buku ya? Banget, iya. banget. Biasanya kakak ciptain karya-karya kayak gini tuh dapat inspirasi dari buku-buku yang kakak baca nggak sih? Jadi gini, kalau aku itu orangnya agak peka. Jadi apapun tuh buat aku bisa jadi inspirasi. Misalnya dengerin lagu, temen curhat, apapun itu tuh pokoknya kayak bikin aku kayak wah tergoda banget nih, kayak gue jadiin cerita lucu deh gitu. Oke.
Nah, dari perjalanan karir kakak yang Ya. udah bertahun-tahun ini tuh total udah berapa karya sih kak yang kakak hasilkan? Ini kita bicara apa nih? Kalau misalnya buku mungkin ada 20-an kali ya. Tapi ya itu sebagian tuh buku-buku dari film aku. Ini ya contohnya ya? Iya, London Love Story, Magic Hour. Ada juga buku puisi aku. Terus yang terbaru itu ini buku puisi aku, Ca. Judulnya Hari Ini Aku Adalah Puisi gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara sinetron, FTV kayaknya ratusan. Udah banyak ya? Banyak. Sinetron mungkin puluhan lah. Film mungkin sekitar ya 25-an kali ya gitu. Itu masih sampai sekarang kak? FTV Sampai sekarang, yes betul. Karena ini aku juga kebetulan tahun ini mau ada launching film horor dan film drama juga. Drama romance. Oh ya aku gitu. jadi kepo kak, biasanya tuh kakak lebih suka genre apa sih kalau bikin karya? Nah ini tuh menarik banget. Aku tuh sebenarnya tahu nggak kamu, aku tuh passionnya di horor. Tapi ini Asli horor makanya, tapi rezeki aku tuh nggak tahu kenapa kayak di kisaran romance sampai kadang tuh aku sampai belenek sendiri tau gak sih? Ngebaperin anak orang ya kan gitu. Iya, Tapi aku sebenarnya aku suka ikutin. tuh horor, thriller itu aku paling suka. oh. Cuman rezekinya pada akhirnya ke romance lagi gitu. Tapi pernah nggak kak bikin film atau ini horor? Ada, kan dulu aku pertama di Si Ada Setan. Lalu ini yang mau tayang bulan Juni 2024 itu judulnya Marni, The Story of Wewe Gombel. Serem ya. Iya baru, coba ditunggu sih kak. Iya, nanti harus nonton ya Cai ya. Iya Harus nonton pasti pokoknya. pasti. Terus selama kakak menghasilkan karya-karya ini biasanya tuh kakak dapat inspirasinya dari mana aja sih selain dari baca buku? Oh iya itu tadi, teman curhat, dengerin lagu, atau aku suka nonton film. Aku tuh suka banget nonton film, jadi kayak bener-bener ya kalau misalnya nanti Caca lihat dari buku-buku yang ada di sini juga, itu banyak juga yang aku adaptasi dari film-film aku gitu. Nah biasanya kalau misalnya nonton film, itu aku kadang suka nonton tuh kebayang ini kayak bagus deh. Dari openingnya, dari adegan-adegannya, dari dialognya, tapi bukan copy paste ya. Iya. Cuman kayak terinspirasi aja gitu. Gitu. Mm-mm. Terus ini gimana nih kak? Ini apa? Tisa Pink Love Stories sama Nah Tisa jadi TS? gini, kalau Tisa Tes Universe itu adalah aku punya podcast di YouTube. Oh. Gitu, jadi aku bikin Iya, podcast. aku sempat lihat. Aku tuh memanfaatkan networking dari teman-teman aku yang artis, yang pengusaha. Nah itu aku syuting podcast, masukin ini namanya Tisa TS Universe. Kalau Tisa Pink Love Story ini adalah karya-karya dari penerbitan aku. Tisa Pink Love yang sekarang kerjasama Marene Love ini. Gitu. Katanya kakak juga punya kelas menulis ya? Iya betul, mau ikutan? Itu gimana sih Aku kak? kasih gratis kalau buat Caca deh. Iya jadi ini tuh sebenarnya berkat COVID. Jadi hikmah dari COVID waktu itu, aku dan partnerku Mbak Mutia kita membuat semacam kelas online. Karena kita bingung kan, kita nggak bisa syuting, nggak ada buku yang terbit, akhirnya ngapain ya? Akhirnya kita bikin kelas online tentang menulis skenario. Dan sekarang tim-tim aku tuh aku ambil semua dari murid-murid kelas menulis aku. Jadi kayak lulusan 3 terbaik lah, itu aku rekrut. Dan sekarang puji Tuhan tim aku sekarang total sekitar 13-15 orang. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak, lumayan banget. Dan kayak mereka tuh udah nulis sinetron, udah bantu aku nulis web series, bantu aku, bahkan mereka juga bantu ngajar juga gitu. Dan mereka juga punya novel-novelnya sekarang kita terbitin. Jadi Itu seru banget. Jadi kelasnya cuma online ya kak? Nggak ada? Waktu itu online, sekarang udah ada kelas offline-nya. Gitu. Ini aku juga sekarang lagi ada kelas offline kebetulan di Prosa Acting School. Gitu. Jadi Prosa Acting School kerja sama aku, kita bikin kelas offline menulis skenario. Gitu. Jadi anak-anak yang punya bakat tadi acting doang, sekarang mereka bisa menciptakan skenario sendiri. Jadi punya skill baru ya? Yes, keren kan? Jadi mereka nulis skenarionya, terus mereka yang actingin juga gitu. Itu kan menarik banget. Iya, pokoknya ditunggu deh Ca kalau misalnya langsung daftar. Oke, siap. Caca pokoknya istimewa deh. VIP nih, VIP ya. Oke. Terus kan kak udah bertahun-tahun ya di industri ini. 23 tahun. Iya lama banget ya. Menurut kakak gimana sih perkembangan industri ini dari dulu kakak mulai sampai sekarang? Kalau menurut aku ya perkembangan industri itu luar biasa pesat. Dalam artian gini,
bulan ini penonton mungkin sukanya tayangan A. Bulan depan belum tentu sama gitu loh. Nah dari aku pertama kali nulis sampai detik ini itu udah banyak banget perubahan. Terutama sekarang adalah era digital. Jadi dimana aku tuh sebagai penulis harus bersosialisasi juga gitu loh. Ya kayak gini misalnya kayak aku ngobrol sama Caca gitu kan. Aku juga ibaratnya bersosialisasi lewat suara.com. Jadi ini adalah salah satu bagaimana caranya kita tetap eksis di dunia industri. Jadi kita harus mengikuti ritmenya yang benar-benar luar biasa, cepet banget gitu. Harus tetap ngikutin ya. Harus tetap ngikutin. Makanya kadang kalau penulis itu kan kita nggak boleh hanya menulis apa yang kita tahu dan kita mau. Tapi kita harus benar-benar meng-create, harus benar-benar menciptakan supaya apa yang tadinya penonton nggak tahu dan akhirnya kita bisa menciptakan pasar sendiri gitu. Oke. Terus Kak, harapan Kakak buat industri perfilman ini tuh gimana sih yang semakin maju ini? Harapanku udah pasti, harapanku adalah aku menaruh hidupku di sini ya. Jadi kayak setiap nafasku tuh adalah tentang industri gitu. Jadi aku nggak pernah berhenti belajar karena aku tuh sangat kepengen memberikan hal-hal yang bisa menjadi inspirasi. Jadi bukan hanya memberikan tontonan tapi juga memberikan tuntunan juga buat masyarakat gitu. Terus kedepannya Kakak mau coba hal baru lagi atau tetap di industri ini? Kalau hal baru ngapain ya? Kalau nyanyi sih nggak mungkin nyanyi ya gitu. Aku ngomel aja suaraku fals banget gitu kan. Jadi pokoknya yang penting segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia industri, dunia buku, itu apapun aku akan coba ciptakan gitulah. Segala sesuatu yang baru. Entah itu tren, entah itu karya baru lagi. Kayak misalnya sekarang aku udah mulai mendirikan production house sendiri. Nah itu adalah salah satu upaya aku untuk menciptakan sesuatu yang baru di dunia industri. Doain ya. Iya, pasti. Production house itu mulai dari tahun berapa sih Kak? Baru banget ini, baru tahun ini. Oh, gitu. Makanya pas banget nih, pas Caca ngajak ngobrol, pas aku juga lagi semangat-semangatnya nih memulai production house yang baru. Oke, Pokoknya ditunggu aja karya-karyanya ya. Terus tips-tips buat generasi baru yang mau masuk ke industri ini dong Kak? Kalau dari aku sih tipsnya cuma satu. Mentalnya harus benar-benar kuat. Karena dunia industri itu lebih kejam dari ibu kota saya gitu Penuh kan. tekanannya. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau memulai sesuatu, jangan overthinking. Kalau overthinking nanti bukannya berkarya, tapi sebelum kalian berkarya tuh udah banyak gangguan-gangguan. Karena memang selama aku jadi penulis, itu masalah terbesar itu adalah persaingan kita internal. Jadi bagaimana kita melawan rasa malas, melawan rasa cepat pengen nyerah, terus kayak suka menggaslighting diri kita gitu loh. Jadi kayak, aduh kayaknya lo gak bisa deh, aduh kayaknya lo gak bakal bisa nyaingin orang-orang yang udah eksis. Nah itu jangan. Pokoknya jangan overthinking, mentalnya harus kuat dulu, ntar pasti oke deh. Oke, siap deh Kak. Kalau gitu aku mau lanjut lihat-lihat buku yang lain Yuk, kali ya. aku kasih tunjuk yuk. Oke. Yuk, let's go, Ca. Nah ini Ca, buku-buku terbitan kita semua. Ada buku-buku aku juga, dan di sini itu buku tuh macem-macem Ca. Jadi nggak cuman yang fiksi, melainkan juga ada buku-buku yang kayak ada biografi. Pokoknya semua ada deh. Tinggal Caca butuhnya apa, cus gitu. Oke, ini beberapa karya Kakak sendiri ya? Iya betul. Nah ini juga yang dari film aku nih Ca. Kalau dari keseluruhan karya Kakak yang di sini apa yang berkesan buat Kak Tisa yang mana nih? Sebenarnya ada dua sih, antara Magic Hour sama London Love Story. Wah ini aku dua-duanya nonton. Bener, soalnya Magic Hour ini adalah film layar lebar romance aku yang pertama. Sementara kalau London Love Story itu kita bikinnya tuh sampai trilogi. Jadi ada London Love Story 1, 2, 3. Jadi dua ini kayaknya sama-sama berkesan banget buat aku gitu. Oh, ini tantangan terbesar buat bikin Magic Hour ini apa? Ini sempat ada seriesnya juga ya kayaknya? Bener, seriesnya itu waktu itu ada di platform gitu, platform iFlix, dan kita syuting di New York loh. Serius. Di London juga ya? Iya, ini juga di London. Malah yang London Love Story 2 ini di London dan Swiss lokasinya. Gitu. Nah kalau misalnya ngomongin masalah tantangan, kalau Magic Hour itu sebenarnya gini, aku itu udah lama nggak bikin film layar lebar. Terus tiba-tiba di challenge bikin film layar lebar, langsung romance gitu loh. Jadi kayak wah gitu kan, udah lama banget nggak nulis film.
terakhir nulis yang di Ada Setan, tiba-tiba di challenge nulis film dan ternyata romance. Jadi kayak aku harus membaperkan diriku sendiri sebelum aku ngebaperin orang. Ini udah cukup Gitu. lama ya kayaknya tahun Ini 2015 kalau nggak salah, iya. 2015, ini 2016, 17, 18 gitu. Jadi langsung gitu ya bikin. Yes, benar. Oke deh. Kak, kalau gitu makasih banyak ya udah Sama-sama, luangin. Ca, aku juga makasih banget loh. Caca udah mau main kesini. Terima kasih Jangan banyak. kapok ya. Oh, enggak. Pokoknya Caca kalau misalnya pengen baca apa, nanti Caca lihat-lihat aja. Oke, siap Kak. Gitu. Siap. Oke, thank you banget ya, Oke. Ca. Nah, itu dia sahabat suara lekat bersama Kak Tisa TS. Kalau gitu, sampai jumpa di lekat berikutnya. Dadah!